Ya, sambil menunggu yang lain kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tif. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, alhamdulillah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Insyaallah sehat-sehat semua ya. Insyaallah kakak-kakak dan teman-teman dalam lindungan Allah semua ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu ya, sebelumnya minta maaf terlambat berapa menit ya, 4 menit ya, soalnya baru sampai rumah, tadi ada urusan di luar sebentar ya. Terima kasih udah menunggu. Oke, alhamdulillah ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul bersama lagi di sini ya, dalam keadaan semuanya insya Allah sehat-sehat, dan insya Allah malam ini berkah ya, malaikat turun di majelis ilmu, insya Allah kita diberkahi semua sama Allah ya. Kita melanjutkan kajian arba'in kita, hadis ke-18 ya, judulnya bertakwalah kepada Allah. Oke. Ini di antara kakak-kakak di sini dan teman-teman di sini, saya udah lama nggak mendengar suara teman-teman yang indah. Ada yang mau membacakan hadisnya? Ini insya Allah kan sudah diharokatin semua ya, mudah lah dibaca kayak lagi ngaji aja. Ada yang mau baca? Insya Allah baca hadis pahalanya sama dengan membaca Al-Quran meskipun nggak setinggi itu. Ada yang mau baca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nggak ada. Ya biar cepet lah, cepetan yang ngantuk gitu ya. Jadi langsung tak bacain. Tapi insya Allah di minggu ke depan ada mulai yang baca lagi ya, biar teman-teman juga latihan belajar baca hadis. Jadi insya Allah minggu depan kita bisa gantian bacanya ya. Lagi nggak bisa on mic kata kayak ya. Oke, insya Allah nggak apa-apa, khair. Oke, an Abi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqi hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd nas hasanun sahih. Ya, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, maka ia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1987 dan berkata hadis hasan, dalam redaksi lainnya hasan sahih. Ya. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang mau tanya ya, ini apa maksudnya hadis hasan, hadis sahih, hasan sahih itu apa, Kak? Sebenarnya panjang ya kalau untuk menjelaskan, tapi insya Allah aku bikin sederhana ya, intinya aja. Teman-teman kalau belajar hadis tentu saja kita, jangankan untuk belajar, melihat hadis ya, itu kita harus bisa membedakan yang mana yang bisa kita ambil, yang mana yang tidak ya. Hadis sahih itu jelas riwayatnya pasti dari Bukhari dan Muslim, atau Bukhari doang atau Muslim doang. Karena beliau berdua ulama hadis yang terpercaya atau thiqah. Jadi hadis dari beliau insya Allah mayoritas dan rata-rata dan bisa dibilang semuanya sahih, yang dimana sanadnya langsung bersambung kepada Rasulullah dan tidak ada cacat yang meriwayatkannya. Jadi kita bisa ambil sebagai hukum dan dipercaya. Kuatlah hadisnya ya. Nah, ada hadis tingkatan di bawah sahih, yaitu hasan sahih, yang dimana ketika, jadi hadis itu kan ada riwayatnya ya, ada jalur ini, ada jalur itu gitu ya teman-teman ya. Ketika hadis hasan sahih ini, misalnya ini kan hadis hasan sahih ini, ada hadis lain yang derajatnya hasan sahih juga, sama temanya tentang bertakwa kepada Allah. Ketika digabungkan riwayatnya itu bisa jadi sahih ya. Makanya ini hadis yang sahih juga.
ketika riwayat lain ada yang sama-sama kekuatannya hasan sahih, jadi pas digabungin jadi bisa jadi sahih gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi insya Allah ini juga hadis Arba'in Nawawi itu hadis sahih semua. Paling kok bukan sahih ya hasan sahih, yang dimana bisa naik derajat ketika ada riwayat lain yang sama derajat hasan sahihnya. Insya Allah bisa kita ambil ya. Insya Allah kalau hadis Arba'in Nawawi sudah terpilih gitu ya. Itu informasi tambahannya ya. Oke, lanjut aja langsung. Kata Rasulullah ya, bilang gini. Ini wasiat Rasulullah ya kepada seluruh umatnya. Ittaqillah haitsu ma kunta. Ittaqillah itu artinya bertakwalah, fi'il amr atau perintah. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Sebelum kita melanjutkan ke penjelasan selanjutnya, kita mesti tahu dulu takwa itu apa ya. Takwa itu kalau dari bahasa Arab ya teman-teman, dari kata waqo yaqi wiqayatan, penjagaan. Penjagaan dari apa? Wiqayatun min adzabin nar, kalau bagi orang muslim, penjagaan dari azabnya api neraka. Jadi takwa itu ketika kita menjaga diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka. Berarti kalau orang-orang yang menjaga dirinya agar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah, wal na'udzubillah min dzalik, itu seperti apa? Tentu saja menaati perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, ya. Lalu mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Wajib tentu saja ya, pasti harus kita kerjakan. Tapi yang sunnah-sunnahnya juga jangan ketinggalan ya. Nah, haitsu ma kunta, dimanapun kalian, orang bertakwa itu beriman kepada Allahnya enggak lihat tempat, karena dimanapun dia berada, dia akan menjaga diri dia dari api neraka. Dia akan mencegah dirinya mengerjakan maksiat yang dimana akan mengantarkan dia kepada neraka. Jadi orang bertakwa itu akan menggunakan takwanya dimanapun dia berada. Berarti kan takwa itu kan nggak maksiat, nggak ngajain maksiat. Karena maksiat yang terjadi kepada neraka ya. Apapun yang menjurus kepada perbuatan yang mengantar kita ke dalam neraka, itu kita jauhi. Itu takwa. Kata Rasulullah, bertakwa itu haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Jangan pas rame-rame doang. Rame-rame nih sama teman-teman lagi ngumpul. Biasanya kita ya akhwat-akhwat ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Pasti ujung-ujungnya kalau kelamaan cerita ada aja yang jeleknya. Entah jadinya ghibah, entah jadinya bohong, entah jadinya saling pamer, saling singgung menyinggung. Ya, kalau apa ya? Kita pun ya, aku pribadi meskipun sekolah jauh di negeri para nabi, di negeri para ulama yang dimana semuanya belajar ilmu agama, pasti setan tuh ada kalau kita terlalu banyak ngumpul-ngumpul ngariung doang. Tapi kalau untuk ilmu ya, ngumpul-ngumpulnya itu boleh berapapun lamanya, malah baik. Tapi kalau cuma sekedar say hi itu kan perlu ya kita silaturahim. Tapi jangan lama-lama, karena pasti ujung-ujungnya tuh kalau ngegibah, ngomongin orang, nyakitin orang lain, pamer secara tidak langsung, dan berbohong mungkin dalam cerita itu. Ya, jadi jangan sampai ya pas lagi rame-rame itu doang kita udah jangan gibah. Ya, aku nggak mau dengar percakapan kalian, aku nggak mau ikutan, aku keluar aja dari sini. Pas nyampe rumah, main HP, chatnya gibah juga, sama aja, online sama offline hukumnya sama. Atau enggak malah nyampe rumah, lihat yang ya menampilkan aurat, nauzubillah min dzalik, ya macem-macem lah. Zina mata, zina hati, zina pikiran. Padahal Allah maha melihat gak? Masya Allah, Allah itu maha melihat teman-teman. Gak ada celah buat kita ngumpat, gak mungkin. Ya gimana caranya Allah gak maha melihat? Allah yang nyiptain kita. Paling tahu kita tuh ngapain gitu ya. Innallaha basirum bil ibad, Allah itu maha melihat hambanya dari perkara yang sekecil apapun. Kita gak bisa ngumpet dari Allah. Mungkin kita ngerasanya kita aman, tapi enggak, dengan penglihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang beriman itu takwanya dimanapun dia berada, karena tahu
Allah itu di mana aja gitu. Ya. Kita mungkin akan temuin ya, ketakwaan adalah sifat yang dicintai Allah ya. Orang tuh kalau bertakwa tuh pasti kekasihnya Allah karena dia nggak ngerjain yang aneh-aneh. Dia takut. Dia tahu bahwa Allah itu Maha melihat. Dia tahu bahwa semua itu akan ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dia jadi nggak macem-macem. Ya. Rasulullah juga di hadis lain bilang at-taqwa huna, kata Rasulullah, takwa itu di sini, sembari menunjuk dadanya. Karena takwa itu sebagian apa? Bagian dari iman. Iman itu apa? Iman itu adalah perkara hati, teman-teman. Tasdik, iman itu tasdik, mempercayai. Dan letaknya di mana percaya itu? Di qalbun, di hati. Kita beriman kepada Allah, yang beriman apa? Hati kita. Ya, iman itu perkara hati. Takwa juga ada di hati. Ya, gitu ya. Terus kata Rasulullah lagi apa? Wa atbi' sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ya, iringilah keburukan dengan kebaikan, maka ia akan menghapusnya. Maksudnya apa? Banyak-banyak berbuat baik ya teman-teman. Kita ini manusia. Manusia itu berkali-kali aku bilang, berkali-kali Rasulullah bilang, dan semua orang juga bilang, al-insanu makanul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya al-khoto', salah ya, kesalahan, wan nisyan, dan lupa, lalai. Jadi nggak ada manusia yang sempurna. Nobody's perfect, ya kan? Nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kecuali Rasulullah dan para malaikat, itu bukan manusia lagi, itu udah beda ya. Itu kita sebutnya sudah bukan bagian kita gitu. Karena Rasulullah sudah dibersihkan hatinya juga, sudah Allah jaga. Tapi sudah Allah jaga aja, kakinya Rasulullah sampai bengkak mata kakinya. Karena kerjaannya sholat terus dan lama sholatnya. Coba bayangin, yang udah dijanjikan surga, sudah dibersihkan hatinya, sudah dijaga oleh Allah, yang sudah tahu tuh hidupnya bakal sama apa ya, bakal dijaga sama Allah, tetap apa? Tetap berdoa. Karena Rasulullah tahu gak cukup karena rahmatnya Allah aja. Kita maksudnya memang kan rahmat Allah, tapi kita perlu usaha. Itu beliau yang kayak gitu aja, yang sudah pasti masuk surga. Usahanya luar biasa. Kita yang belum tentu, ya kan? Ya semoga kita orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga, tapi harus lihat itu gitu. Jangan sampai kita mikir, Rasulullah tuh kan enak, udah pas masuk surga. Terus beliau leha-leha, enggak. Beliau tuh membuktikan bahwa memang karena rahmat Allah aku masuk surga, tapi aku perlu usaha. Usahaku ada. Karena yang dihitung pahala tuh itu juga usaha kita untuk bertakwa ya gitu ya. Nah tadi manusia itu nggak luput dari salah dan dosa. Jadi nggak mungkin ada manusia yang sempurna. Nah makanya kebaikan-kebaikan itu yang menghapus kesalahan kita. Kan aku juga udah sering bilang, berbuat baiklah sama teman-teman ya, sama semua orang, semua makhluk hidup di dunia ini. Perbanyak, karena kita nggak tahu ya kebaikan mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Doa yang mana, doa orang-orang mana yang kita tolong, yang kita bantu, yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Kita gak pernah tahu amalan mana yang memasukkan kita ke dalam surga. Amalan pas ngasih sedekah kah? Amalan pas nolongin orang yang kesusahan kah? Amalan pas ngajarin orang ilmu kah? Amalan pas sabar atas cobaan kah? Makanya perbanyak amal solih. Ya, Walladzina amanu wa amilus sholihat sanadkhiluhum jannah, kata Allah. Orang yang beramal soleh dan beriman akan kami masukkan ke dalam surga. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kebaikan itu menghapuskan keburukan. Kita tuh pasti buat salah. Banyak malah. Aku pribadi banyak banget salahnya. Aku tahu ya kan. Tapi Allah Maha menutupi aibku. Teman-teman nggak tahu. Teman-temanku di luar sana juga nggak tahu. Ya, alhamdulillah hadza min fadli rabbi, semua kemampuan yang Allah berikan kepada aku itu karena karunia-Nya Allah. Allah Maha baik, makanya aneh kalau ada orang yang mau nyebarin aib saudaranya. Aib dia aja ditutupi sama Allah. Kalaulah kata Rasulullah, aib itu ditampakkan, kata Imam Syafi'i, kalaulah aib itu ditampakkan ya, sesungguhnya tuh muka kita tuh kotor, sekotor hitam banget, lebih dari apapun hitamnya. Tapi Allah tidak seperti itu.
Coba kalau setiap kita berdosa Allah hitamkan, mungkin kita paling hitam di dunia ini. Allah tuh ngejagain, masa kita nggak mau jagain aib hamba ini? Atau ada orang-orang yang aibnya sendiri dia yang buka. Alhamdulillah, itu Allah termasuk dosa besar loh. Ketika kita jadi orangnya mujahirin ya, bukan muhajirin ya. Muhajirin tuh kaum yang berhijrah. Mujahirin dari kata jahra, menjelaskan. Dia menampakkan aib dia. Malam dia berzina, besok dia ngomongin ke tetangga. Itu hadis loh. Itu kata Allah tidak akan dimaafkan dosanya. Nauzubillah min dzalik. Karena kenapa? Udah Allah. Ya, kecuali dengan bertaubat nasuh haji tentu saja. Tapi itu saking syadidnya atau saking kerasnya ancaman Allah ya. Kata Rasulullah, Allah tuh dijagain aibnya, tapi dia bukan sendiri, itu nggak akan memaafkan. Ya maksudnya kita tahu diri banget kan, udah dijaga sama Allah aibnya, dia yang buka. Zaman sekarang kayak gitu nggak teman-teman? Oh subhanallah. Apa sih maksiat yang nggak dipamerin sekarang? Malah jadi viral, tren-tren di TikTok, Instagram, Twitter, semuanya tren-tren yang maksiat. Yang apalah macam-macam lah, Masya Allah. Siap lewat itu ya, nggak tahu kenapa juga lewat di FYP aku sampai bilang, oh ini mungkin peringatan buat aku berdakwah, peringatan buat aku memperbaiki diri, karena sekarang anak muda subhanallah udah gimana ya, padahal kita adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus agama kita sebagai seorang muslim. Semoga kita terlindungi dari orang seperti di atas ya teman-teman. Dan kalau ada teman-teman yang punya teman seperti itu, insya Allah jadi ladang pahala kalau didakwahkan ya, kita nasihati baik-baik. Tentu caranya ya ahsan, yang baik, tidak menggurui, tidak merendahkan, dan juga melihat situasi dan kondisi seperti yang sudah dibahas di kajian minggu lalu ya, kajian tafsir aku minggu lalu, insya Allah. Nanti kalau sudah dapat di YouTube tinggal dilihat lagi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Allah juga berfirman ya di dalam di dalam Quran surat Hud ya, surat ke-11 ayat 114. Innal hasanatu yudhibna sayyi'at, dzalika dzikrul lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi Allah, bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Tuh terjemahannya. Jadi innal hasanatu yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Makanya banyak-banyak berbuat baik, insya Allah. Selain kita juga berdoa kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah, kita selalu mengerjakan kewajibannya. Jadi jangan diulang lagi kesalahan-kesalahan itu. Kita sambangi atau kita imbangi, kata hadis ini kan, beriringilah keburukan dengan kebaikan. Kita sambangi dengan banyak baik, biar buruk-buruk kemarin itu Allah hapuskan. Amin ya rabbal alamin ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Khaliqin nas, berakhlaklah kepada manusia. Maksudnya apa? Bermuamalah, berhubungan, bagaimana kita menjalin sebuah hubungan sama manusia, berperilaku dengan manusia lain, bi khuluqin hasan, dengan sebaik-baik akhlak, dengan akhlak yang baik. Muamalah itu artinya hubungan ya teman-teman. Muamalah dalam bai' wa syira', jual beli yang baik, yang jual jangan curang dalam timbangan seperti kata al-mutaffifin. Jangan diberat-beratin kalau memang belum berat segitu. Jangan curang yang jual, yang beli juga tahu diri, jangan nawarnya sampai harga diri juga turun. Jangan nawar terlalu bawah juga. Saling meringankan satu sama lain. Ya, muamalah dalam pendidikan juga, guru-guru dan murid saling menghormati gurunya, yang sabar ngajarinnya dengan penuh kasih sayang. Mungkin cara orang memberikan kasih sayang itu beda-beda, tapi jangan sampai yang kasar, yang menyakiti kata-katanya, yang membuat paham lah, tegas ya, bukan galak, tegas ya. Muridnya juga sopan kepada gurunya. Gimana pun juga guru itu orang tua kedua kita, ya, yang dimana berkahnya itu ada juga pada beliau. Jujur, aku nggak semua dosen aku suka, nggak semua syekh aku bisa terima. Tapi setiap aku belajar, aku pikir, oh iya, dalam keberkahan majelis ini, dalam keberkahan syekh dan gurunya, ada di situ keberkahan yang Allah kirimkan. Setidaknya aku bisa bersabar atas itu, dan insya Allah nanti Allah mudahkan masuknya ilmu. Dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah selalu, meskipun aku nggak paham sama dosen yang ini, nggak usah aku datang kuliahnya. Tapi aku insya Allah tetap datang lah ya, dapat keberkahannya. Benar, aku nggak dengar saat itu karena kan di Mesir tuh ramai banget ya, satu kelas tuh bisa ribuan. Jadi kayak kita pakai mikrofon paling belakang aula besar. Kalau terlambat datang ya nggak sampai paling depan gitu kan. Udah nggak jelas mic-nya juga, udah males gitu ngelihatnya juga. Jadi kayak
ya udah dapat keberkahannya aja, setidaknya aku bawa buku baca sendiri, nyampe rumah ulangi lagi. Tapi insya Allah berkahnya tuh selalu ada kalau kita menghormati guru gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi apa tadi? Yang pertama jelas ya, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Takwa itu apa tadi? Menjaga kita dari api neraka, tidak mengerjakan hal-hal yang membawa kita kepada api neraka. Terus bagaimana kebaikan itu menghapuskan keburukan, dan juga bagaimana bergaul kepada manusia lain dengan akhlak yang baik, jangan curang, jangan nyakitin, yang adil, terus yang disiplin, saling menghormati gitu ya teman-teman ya. Ini 3 hal yang diwasiatkan Rasulullah kepada umatnya dalam hadis ini ya. Semoga menjadi penerang bagi para pencari hidayahnya. Semoga menjadi sebuah pedoman bagi kita para penuntut ilmu dan juga umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu teman-teman, hadis yang simpel, tapi insya Allah semua hadis arba'in juga simpel, paling cuma 1-2 yang nggak simpel ya. Tapi tetap simpel tapi penuh makna. Tidak ada yang tidak bermakna hadis-hadis Rasulullah ini. Oke. Insya Allah screennya cuma sampai itu. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Aku sengaja matiin karena udah buka sesi tanya jawab. Kalau teman-teman mau minta lagi, Kak, tolong dong screennya hidupin lagi. Aku pengen lihat ini. Boleh, silahkan. Ya, Nadia baru datang, Nat. Udah selesai, Nat. Ya, teman-teman, ada yang mau bertanya? Boleh di chat, boleh open mic. Kak, belum paham. Mau bertanya. Ya, silakan Kak Eno. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Aku mau nanya, Tit, yang takwa itu aku pernah dengar ada tingkatannya ya. Jadi takwa tuh kalau nggak salah tuh ada mutakim, ada beriman tuh beda lagi. Boleh dijelasin sedikit nggak? Makasih. Oke, sama-sama Kak. Takwa itu memang ada tingkatannya, cuman itu berbeda ya setiap buku yang aku baca. Nggak ada hadis yang menjelaskan takwa itu poinnya seperti apa sih Kak. Jadi maksudnya itu hanya kayak, bukan hanya ya, itu mujtahid ijtihadnya para ulama dan juga para penuntut ilmu yang lain yang menjelaskan oh takwa tuh ada di sini, ada yang segini, dan itu berbeda-beda di setiap buku yang aku baca. Jadi maksud Kak Eno tuh mau jelasin yang kayak gimana nya gitu, karena aku sendiri banyak preferensinya. Jadi takwa tuh menurut aku ya yang kita perlu sebagai seorang muslim yang sebagai sekarang ini ya sama-sama penuntut ilmu, ya dimana kita itu bagaimana caranya menjauhi larangannya, mengerjakan perintahnya Allah, dan juga bagaimana mencegah diri kita dari maksiat. Nanti kalau takwanya para ulama, maksudnya para orang-orang yang sudah Allah kasih beban lebih tinggi dalam ilmu agama, itu tentu saja lebih tinggi lagi powerfulnya, maksudnya lebih harus lagi bagaimana mereka itu juga ada warok di situ ya, ada bagaimana menjaga dari hal-hal yang syubhat ataupun hal-hal yang mengganggu keulamaan atau kealiman mereka. Kayak orang ulama itu ya sebenarnya mereka menjauhi makanan-makanan pinggir jalan yang dimana bercampur dengan banyak orang, terus menjauhi hal-hal yang banyak lagun atau sia-sianya mereka tidak mendengarkan lagu-lagu yang tidak maksudnya lagu-lagu atau irama yang melalaikan mereka, harus lebih fokus. Nah gitu-gitu deh. Itu untuk tingkatan para ulama. Kalau untuk yang menurut aku sendiri yang perlu aku kasih tahu kepada teman-teman dan kita semua sebagai penuntut ilmu dan kita pemula lah ya jatuhnya, itu yang hanya itu aja Kak gitu. Jadi aku belum bisa ngasih bagaimana tingkatan takwa yang sesungguhnya, karena jujur itu tidak ada hak patennya dan itu berbeda-beda setiap buku gitu kan. Gimana menurut kalian?
Iya. Ya insya Allah yang teman-teman boleh cari referensi mungkin yang Kak Eno bilang takwa itu dibagi-bagi berapa, itu banyak ya, bisa cari. Nanti kirim apa namanya artikelnya ke aku, Kak, ini kayaknya ini gitu. Tapi menurut aku sendiri yang perlu aku sampaikan sekarang, takwa yang paling basic lah yang perlu sebagai seorang muslim dan penuntut ilmu yang kita paling basicnya harus kita punya gitu. Nanti selebihnya teman-teman boleh sambil dibaca buku-buku yang lain referensinya tingkatan takwa karena jujur itu banyak dan berbeda-beda setiap buku ya. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan di Aku mau chat. nanya lagi deh, Tiff. Oke. Nyinggung tadi yang apa sih keburukan dengan kebaikan. Jadi misalnya aku tuh punya grup, punya circle gitu. Nah, kan kalau misalnya kita kebanyakan ngobrol tuh sama aja kayak kita kebanyakan chat gitu dalam grup itu ya. Nah, kita tuh coba ngejauh dengan coba nggak respon atau nggak baca. Nah, itu kitanya dianggap sombong atau gimana gitu. Kadang tuh suka nggak enak, tapi ngehindarin itu supaya nggak jatuh ke misalnya si circle itu tuh lagi ngomongin orang gitu. Nanti nggak sih? Oh ya, paham. Ya. Iya. Udah gitu aja. Oke. Sebenarnya masalah ini adalah masalah kita semua. Nggak mungkin di dunia ini nggak ada circle. Maksudnya bukan nggak ada circle ya. Nggak mungkin di dunia ini kita nggak ikutan chat di grup mana gitu ya. Even nih ya, grup kelas yang harusnya isinya belajar dan diskusi, itu pasti ada ujungnya kayak jualan atau, ya aku sih ada jualannya ya. Atau kayak tiba-tiba ngomongin hal yang maybe bukan sesuatu hal yang penting. Iya, tadi juga mau nanya itu kata kayak, ya itu pertanyaan yang semua orang pasti ingin tanyakan pasti. Dan aku pun merasakan itu gitu ya. Kalau aku, ya ini kita kan minta pendapat ya, kita saling sharing pendapat. Nanti teman-teman boleh, bentar lagi ini habis nih menit ini habis nih. Nanti kita ulang lagi ya. Jadi kalau tiba-tiba keluar jangan usah kaget, masuk lagi aja. Ya nanti juga teman-teman bisa bilang, oh kalau aku mau kita sharing aja ya. Aku ngomong kayak gini bukan berarti aku benar dan kalian bisa pikir ulang lagi jawabannya, saling sharingnya. Menurut aku ya, ya namanya pertemanan tuh kan pasti butuh banyak ngobrol juga buat silaturahimnya atau ya kita makhluk sosial ya, nggak mungkin kita hidup tanpa manusia lain juga gitu ya. Cuman kita sebagai muslim tahu lah apa namanya tadi yang aku bilang di awal, kalau banyak ngomong tuh ujungnya pasti banyak yang tersakiti atau kita membuat dosa ya. Dan namanya grup chat gitu ya. Aku juga yang gue jauh-jauh aku juga ada grup chat yang ujung-ujungnya tuh kayak si ini nih gitu. Aku lihat dulu tuh pasti aku buka ya karena aku nggak mau pura-pura nggak tahu dan aku nggak mau ngomong apa-apa juga sama mereka. Itu tuh aku kalau kata Ustadz Abu Somad apa? Syaiton akros, udah setan bisu. Kenapa? Karena dia tahu itu salah tapi dia nggak mau ngasih tahu, dosanya luar biasa gitu ya. Seenggaknya kita kasih tahu dulu, kita lihat dulu nih situasi. Aku lihat nih. Ini ngomongin tahu nggak sih ini? Tiba-tiba udah yang ada yang kayak gitu. Waduh, ini ngomongin orang nih janjian. Aku simak dulu tuh ya. Ternyata si ini ternyata dapat ini loh, dapat nilai mumtaz ya. Kalau di aku mumtaz itu mesti A+ gitu ya waktu IPKM semesterannya. Ya Masya Allah hebat banget ya, dia ngasih, oh ternyata ngomongin kebaikan, oke gitu kan. Misalnya kebanyakan ngeremet gitu kan, iyalah nggak kayak si ini ya, tiba-tiba ini, apa nih? Aku nanti aku bilang, udah bahas yang baik aja, mereka nanti ketawa. Tapi kan ada aja yang kayak, lah, kayak nggak pernah ngomong, iya maksudnya ya aku juga pernah ngomongin orang namanya juga pernah khilaf ya kan, terus mereka tetap lanjut.
Ya udah, aku bilang, "Aku udah nggak ikutan ya, terserah," gitu. Aku bilang, terus aku nanti suka ngirim stiker-stiker lucu gitu, nggak ikutan," gitu-gitulah. Intinya kayak, sebenarnya pengen kabur, tapi dengan lucu gitu ya. Seenggaknya kita udah ngasih tahu bahwa nanti itu menjurus ke ghibah dan nggak boleh. Dah, habis itu aku nggak peduli lagi tuh ngomongin apa tuh, panjang gitu kan. Sampai mungkin udah hampir ratusan, terus aku cek, ini belum selesai juga, oh ternyata bawah-bawahnya udah. Pasti kan kalau nggak ada yang nyautin, pasti akhirnya selesai kan di akhir gitu. Udah, terus nanti aku buka lagi topik baru kayak, "Eh, dosen bilang ini ya," gitu. Misalnya aku alihin kemana, nanti ya udah gitu. Gitu, jadi teman-teman maksudnya gimana ya, kalau memang isi grup chat-nya bisa teman-teman handle, kayak bisa teman-teman kasih tahu, "Eh udah kalau Coach Ucu tuh gibah loh," terus nanti respon mereka macam-macam lah ya, habis itu udah, kalau mereka masih lanjut, nggak usah buka. Toh mereka di situ ngerti, oh berarti orang ini nggak mau ikutan gibah, atau kalau kita dibilang so suci, kesel sih. Dan aku kadang juga nggak siap untuk kehilangan orang-orang yang ketika aku diomongin itu, aku juga nggak enak hatian karena aku orang baper ya, pasti omongan kayak gitu, kayak terus nggak mau ditemenin lagi atau kayak aku nggak diasihin lagi. Tapi teman-teman, apalagi di umur seaku ya, di umur kakak-kakak yang sudah 24 ke atas lah ya, itu udah hal yang nggak perlu dipikirin capek-capek lagi. Kita masih punya hidup yang lebih berat gak sih gitu. Kehilangan temen atau orang-orang yang nggak sependapat sama kita tuh udah suatu hal yang biasa menurut aku ya. Jadi aku kalau udah di titik itu, aku udah ngerti juga ya, aku semakin belajar ilmu agama, semakin tahu aku bodoh, semakin tahu aku banyak dosanya, aku udah takut teman-teman. Jadi kayak, udah gue gak mau ikutan, bilang, "Ah sok suci nanti gak asik, terus mau sok suci, sok bener," gitu ya. Ya udah gitu. Dan aku nggak pernah diajak tuh mereka yang ngumpul di mana atau apa tuh, pernah, sering gitu. Tapi ya udahlah, aku mengharap apalagi sih dunia ini gitu kan. Aku cuma harap Allah, ya udah selesai. Ya memang nggak sulit lah. Kalau teman-teman denger juga, "Klise banget sih Tiff, kayak gampang." Nggak gampang. Iya tahu, aku tahu. Aku juga tahu awal-awal aku ngerasa ini hal yang nggak mudah. Kita kehilangan orang, kita dijauhi sama orang, tapi teman-teman kalau dijauhi sama orang, tenang, Allah nggak akan tinggalin kita. Tapi kalau kita dijauhin sama Allah, kita mau kemana lagi? Gitu, ya kan? Yang pasti yang pertama, aku pengen teman-teman usahain arahin ke teman-teman yang di grup chat itu, kalau bisa ya punya punya handle, itu jangan ke arah gibah. Kita kasih tahu dengan baik, dengan lucu, dengan cara yang tidak menyakitkan. Habis itu kalau mereka masih lanjut, kita tinggalin. Kita buktikan bahwa kita tetap konsisten, nggak mau. Ya, oke teman-teman. Ya, jadi ya. Maksudnya yang pertama tuh pastinya aku pengen teman-teman ya kalau bisa ngehandle ya bilang gimana caranya biar nggak sakit hati, tapi kita kasih tahu bahwa itu nggak baik. Terus kalau masih ingin lanjutin ya udah, insya Allah kita bebas dari itu karena kita sudah mendakwahkan, sudah memberitahu yang benar. Dakwah tuh memang nggak boleh berhenti teman-teman. Tapi ketika orang yang kita dakwahkan tidak mau, berarti tidak, jangan dipaksakan gitu kan. Cuman jangan bosen juga. Mungkin kadang-kadang mereka masih gitu lagi, terus kalian bilang, teman-teman ulang lagi, masih kayak yang kemarin soalnya, gitu loh. Gimana sih caranya ya? Meskipun resikonya banyak loh ya. Tapi kalau yang ternyata nggak bisa kalian handle, kalau aku sih aku mute. Aku punya grup angkatan yang waktu SMA ya digabung cewek cowok, dan itu pembahasannya sangat tidak baik. Ujungnya aku keluar. Awalnya kan aku pernah ngasih tahu ya, aku bilang, udah kalian nih, kita kan, maksudnya aku SMA kan di pondok Quran ya, cuman modern memang. Ya udah kita nih menghafal Quran, dijaga hafalnya. Oh sama yang sama yang ikhwannya juga kayak, kayak bidadari ya. Terus aku keluar, aku digibahin lah, dimarah apa ya, sampai dibilang dua cewek yang merasa paling macam-macam lah, subhanallah ya. Aku peduli enggak. Emang aku juga nggak ngerasa deket sama mereka. Yang susah itu memang kalau kita ngerasa deket ya teman-teman ya, kayak teman deket banget circle-nya. Cuman coba kita biasa kuasai forum, karena biasanya kan yang deket banget gak gede-gede banget lah circle-nya ya, paling cuma 5, 6, 7 orang. Nanti kan kelihatan teman-teman mana yang pantas bersama kita terus, karena kita tuh pengen punya sahabat tuh sampai surga gak sih? Kalau kita sayang sama seseorang kan pengen kita bawa. Kalau yang gak baik-baik, buat apa kita pertahankan? Ya, meskipun susah, tapi lebih susah lagi kalau nggak dapat rahmatnya Allah, gitu ya. Itu.
Gitu sih Kak Eno, gimana Kak? Kak Eno ada ya? Ya, gimana? Mungkin Kak Eno mungkin ada tanggapan lagi? Atau dari teman-teman sendiri punya pengalaman yang mau di-share? Atau menurut aku nggak kayak gitu Kak? It's okay. Atau ada pertanyaan lagi teman-teman? Yang mau ditanyain mungkin dari kajian yang kemarin boleh. Tip. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa? Gimana mau nanya apa? Kalau misalnya gini, jadi tuh sebenarnya ini gibah juga sih. Tapi tuh waktu itu tuh ngomongnya itu sesuatu yang emang harus diketahui tentang orang itu agar kita itu nggak bukan ya lebih baik menjauh dari dia gitu loh Kak. Itu gimana Kak? Soalnya emang lebih baik dijauhin gitu. Itu gimana? Oke. Jadi kan yang namanya hidup itu ya, Allah tuh juga selalu bilang pada kita ya, ihdaru ya, hati-hati ya, hati-hati kepada orang munafik. Banyak hadis dan dalil Al-Qur'annya yang bahwa orang munafik itu kan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu yang paling dalam nerakanya. Jadi paling serem gitu ya. Karena mereka dilihat di depan kita tuh beriman tapi ternyata enggak ya. Maksudnya ada orang-orang muslim itu sendiri yang perlu kita hati-hati gitu. Karena hidup itu kita perlu juga berkumpul dengan orang-orang baik. Oke. Dan perlu menjaga diri ya. Nah, aku sendiri juga pernah ya, bukan pernah ya pernah beberapa kali ngumpul sama teman. Itu lebih kepada cari solusi ya. Kita punya satu teman yang subhanallah luar biasa, susah sekali diomonginnya dan banyak maunya dan masya Allah lah. Pokoknya adalah beberapa yang perlu kita inilah. Misalnya kita juga ngaca lah, kita juga pasti ada nyebelin di mata orang. Kita ngomongin tuh, tahu gak sih si ini tuh masa aku gini. Kita cari solusinya gimana ya guys? Oh, kayaknya harusnya kita omongin dikit dia. Akhirnya kita coba omongin sesuatu, gak mau juga dia, masih belum berubah. Karena kita ngomong personal, ya. Terus habis itu akhirnya kita kumpulin dia bareng-bareng, kita saling ngomongin unek-unek satu sama lain gitu semuanya. Dan di situ dia mulai ngerti ya, mulai berubah. Oke, itu posisinya kita mau merubah dia. Jadi boleh ya ngomongin orang, itu kita cari solusinya. Gimana caranya selesai masalah itu, boleh. Ngomongin keburukan dianya ya. Tapi kalau tadi pertanyaan Nadia kan, kita ngasih tahu Kak bahwa orang ini nggak baik. Semua orang tuh pasti ada jeleknya, pasti ya kan. Kita semua juga pasti mungkin di mata orang lain jangan dekat-dekat sama dia gitu. Ya, tapi kita saat ngasih tahu teman kita nih, misalnya nih kita ngomongin ini orang ini tuh ternyata kayak gini. Kita gimana caranya berhubungan yang baik sama dia? Oh, dia ternyata orang yang egois, pemarah segala macam. Kita jangan cari masalah sama dia gitu. Boleh gitu. Dia ini orangnya marah gini. Dia ini kayaknya kalau ngomong suka bohong loh, hati-hati ya teman-teman. Ya boleh kayak gitu, tapi bukan berarti kita menjauhi orang itu ya. Bukan berarti kita menjadikan pandangan kita tuh buruk kepada dia gitu. Jadi jangan sampai kita tuh saat di forum itu ngomongin orang itu, ngomongin keburukan dalam hati, bukan dalam artian bukan keburukannya, hal-hal yang perlu kita waspadai dengan alasan, dengan tujuan saat kita bertemu dia, kita bisa bermuamalah atau berhubungan dengan baik, berkomunikasi dengan baik sama dia. Ya. Jangan sampai kumpul-kumpul kita ngasih tahu keburukan dia agar kita hati-hati membuat pandangan kita tuh buruk kepada dia. Padahal tidak ada yang sempurna. Di mata Allah semuanya sama, yang beda takwanya. Dan jangan sampai kita punya image jelek kepada orang lain karena nggak baik seuzon itu ya. Boleh kita hati-hati sama dia, kita tahu keburukan dia agar nanti jangan sampai kita berbuat yang sama dan kita bisa berhubungan baik dengan orang seperti itu dengan cara
Kita tahu kelemahan atau keburukannya dia apa, ya jangan disentuh di situ, gitu ya. Masih jadi apa? Jadi boleh kumpul-kumpul, kasih tahu buruknya orang tersebut dengan syarat bukan menjadikan kita mau jauhin dia, seuzon sama dia, memandang jelek dia apapun yang dia lakukan salah, gitu jangan. Tapi agar kita bisa berbuat baik dengan dia, dan siapa tahu dengan kebaikan kita yang kita tahu titik lemahnya, kita tahu jeleknya dia, akhirnya kita nggak nyentuh di area sensitif ataupun area sensitifnya dia, itu membuat dia berubah lama lambat laun karena kebaikan kita. Gitu. So. Itu ya Nat ya. Oke Kak. Keren Kak. Oke. Ya insya Allah lah ya kita. Yang pastinya ngumpul-ngumpul itu seru ya. Ngomongin orang itu juga seru, tapi selalu ada hikmah dari ngomong itu ya. Maksudnya ketika ngomongin kita tahu solusi orang ini punya masalah ini, aibnya ini. Ketika yang kayak Nadia tadi, kita berhati-hati nih sama orang ini, kita kasih tahu enaknya ini, jeleknya ini dengan dalam rangka kita jangan sampai kayak gitu, dan kita bisa bermuamalah atau berkomunikasi sama dia dengan baik karena kita tahu dia orang yang kayak gini. Berarti kita tahu yang mana harus kita hadapi, cara apa yang harus kita hadapi, itu boleh ya gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Open mic boleh, chat boleh, silahkan, aku tunggu. Kalau nggak ada ya silahkan bilang juga nggak ada. Aku mau nanya lagi. Nggak apa-apa. Boleh, kayaknya nggak boleh. Tadi aku keluar dulu jadi nggak sempat dengar. Oke. Aku kalau misalnya yang grup kita tuh ngomongin sesuatu yang emang udah umum gitu, karena udah ada beritanya gitu. Nah itu termasuk gibah juga nggak? Soalnya aku pernah baca kalau misalnya itu emang di media gitu, kita tuh bukan gibah namanya, tapi nggak tahu deh. Ya. Oke. Public figure, orang yang jadi figur, artis, orang-orang yang dikenal media, itu udah pasti salah satu risiko mereka adalah akan diomongin orang dan menjadi konsumsi publik hidupnya. Orang kayak gitu bukan gibah kalau kita ngomongin, karena memang hidup mereka dari situ dan mereka tahu resikonya. Cuman ini lebih kepada apakah kita bukan kepada dosa gibahnya, tapi apakah penting untuk diomongkan, apakah itu ada pahala di dalamnya, ada benefitnya, ada kegunaannya gitu. Kita nih nonton gosip ya, gosip itu kan gak boleh yang gosip orang ya, tapi ini gosipnya emang artis dan fakta di mana-mana memang ada kayak gitu, semua orang tahu. Tapi kita ngabisin waktu. Padahal waktu itu bisa kita pakai untuk belajar, mengaji, bersedekah, atau menuntut ilmu, ya kan? Dan pertanyaannya lebih kepada benefitnya, apakah kita dapat pahala di situ kah? Apakah kita dapat ilmu di situ saat ngomongin mereka? Atau misalnya lagi ngomongin yang tren nih sekarang gitu ya, FS dah dan Brigadir J gitu misalnya kan, semuanya lagi ngomongin itu di publik. Kayak nggak mungkin nggak ngomongin itu. Aku awalnya ngikutin, tapi lama kelamaan apakah kita bisa menemukan solusinya? In the end tetap aja kuasanya masih di dalam uang ya. Memang aku sama sekarang masih ngikutin sih, gimana pun juga kita pengen keadilan gitu kan, sebagai orang Indonesia kita netizen tuh kuat loh, powerfulnya, tapi jangan sampai menghabiskan waktu yang kita masih bisa loh mengurusi orang lain, karena aku nggak mau ya bahas kayak kan bukan ya dia kan non muslim, ngapain kita ngurusin manusia tuh sama ya. Kalau emang ada keadilan kita perlu tegakkan, tapi jangan lupa kita juga punya saudara kita muslim yang masih terlantar sampai hari ini. Kita masih punya kerjaan, kita masih punya hidup. Dunia itu gak berputar sama kita doang, gak sama mereka doang, tapi terus berputar, dan jangan kita menghabiskan waktu gitu. Gitu ya Kak Ina ya? Paham? Iya paham Tiff, Insya Allah. Soalnya kadang
Insyaallah. Kadang Mm-mm. di grup yang aku ikutin itu yang nggak ngomongin orang juga sih. Kadang kan ngomongin yang emang udah lagi hit gitu. Mm-mm. Iya, Kadang lebih kalau kepada misalnya waktunya aja Kak, apakah ada gunanya gitu. kadang kalau misalnya aku lagi berani gitu, kadang aku kasih tahu. Tapi kalau misalnya lagi nggak berani ya aku nunjukinnya kalau aku nggak suka ya aku dengan nggak respon gitu. Iya, it's okay. Nggak apa-apa. Oke, makasih Tip. Iya, sama-sama. Tadi Kak Yaya nanya ya, apa tadi aku belum lihat. Batasan termasuk gibah gimana sih? Kadang lagi curhat sebel sama orang lain gitu, gak dicurhatin gondok. Tapi kalau dicurhatin termasuk gibah gak? Itu adalah apa ya? Kalau bahasa Arabnya itu kalamul haq min aibin ukhtiha atau akhiha gitulah ya. Perkataan yang benar dari aib atau keburukan saudara kita yang lain. Kalau benar tuh gibah teman-teman. Gibah tuh semua ya fakta kok. Tapi kalau bohong fitnah namanya gitu. Nah, keburukan itu kan berarti gimana ya? Misalnya ada orang yang jahat sama kita nih, kita kasih tahu sama teman kita yang lain. Berarti kan kita ngegibahin. Kita ngasih tahu fakta orang itu buruk, ya. Mungkin awalnya curhat. Tapi ujung-ujungnya pasti 199,999% teman kita yang kita curhatin atau aku sendiri yang curhatin sama orang itu pasti ujung-ujungnya ada sekalibat kesel sama orang yang kita lagi maksudnya orang atau objek ya yang lagi kita curhatin atau kita lagi dicurhatin. Karena dia nyakitin teman kita atau teman kita ngerasa dia nyakitin kita curhat sama dia. Nah itu kan membawa keburukan juga teman-teman. Padahal satu kesalahan itu mungkin sebenarnya teman kita nggak tahu apa-apa nih, nggak tahu soal dia si orang yang kita omongin ini teman kita nggak kenal, tapi karena kita ngasih tahu dia jeleknya, dia nyakitin kita, akhirnya pas ketemu padahal nggak salah apa-apa, nggak pernah ada hubungan jelek juga, teman kita nggak suka, itu nggak boleh membawa teman jadi nggak suka. Kita nggak suka kita aja. Itu urusan kita sama dia, jangan nyampe ngajak orang lain buat hasad, itu nauzubillah dosanya gitu ya. Tapi kalau mau curhat gimana? Ya kita ini manusia lah ya. Bisa kalau aku bilang curhat tuh sama Allah cukup. Aku juga nggak cukup kadang. Aku juga cerita sama teman, tapi aku apa akhirnya aku kasih nama samaran. Yang kedua aibnya nggak aku bongkar semua. Paling kayak masa ya ada orang kemarin tuh bilang aku gini. Padahal di apa aslinya itu caci maki aku sampai ngasih ancaman segala macem. Subhanallah, aku nggak semuanya aku kasih tahu dan itu udah pakai nama inisial lain dan semua aibnya juga aib yang aku tahu paling yang paling menyakitkan aku aja. Agar apa? Ya temen aku nggak perlu tahu siapa dia. Kalaupun temen aku tahu siapa dia, karena aku sebutin namanya, tapi dia bilang aku kan nggak kenal ini lah ya. Tapi kan akhirnya aku membeberkan ke temen aku itu nama dia, sikap dia gimana. Suatu saat nanti Allah mempertemukan, pasti pandangan dia udah buruk, ya gitu. Jadi menurut aku baiknya kalau curhat memang ya boleh sama teman, tapi nggak usah terlalu vulgar. Karena kita memang agak lega sedikit, tapi nggak ada solusi gitu. Karena yang kasih solusi ya cuma Allah gitu. Yang ada malah kita nambah. Ya walau alam teman kita bisa dipercaya apa enggak selamanya ya kan kadang saya tentu ada aja tiba-tiba ternyata ngomongin ke yang lain masalah aib kita. Meskipun kita juga nggak ngasih tahu nih orang yang jahat sama kita, tapi kan nyebar terus sama orang lain. Nanti juga orang tahu masalah kita. Atau teman kita ini emang paling bisa menjaga, tapi jadinya karena kita kasih tahu, dia ikutan beban pikiran dia nambah lagi nih. Atau ternyata dia kayak bikin persangka nih kayaknya orangnya ini, gue kenal nih. Kan ada aja yang pasti kepo kan siapa sih orang yang mesti kita nggak ngasih tahu orang nih. Kan kita pengen tahu kadang-kadang kan. Ya janganlah buat tambah-tambah seperti itu ya. Kita curhat tetap butuh privacy. Kita memang bisa lega, tapi kita nggak akan nemuin solusinya kalau sama teman sama-sama manusia juga soalnya kan. Ya jadi kalau mau cerita boleh, aku juga kadang kalau lagi gunung sama orang cerita sama teman-teman deket aku, tapi ya itu aku kasih inisial atau kasih perumpamaan.
Atau ujungnya aku bilang, aku harus gimana ya? Aku ini nih gitu. Nanti alhamdulillah mereka selalu punya cara ya untuk ngasih tahu yang benar. Atau juga bilang aku juga dulu pernah digituin. Terus aku gini, jadi cerita bukan udah sih cerita gitu. Ya gitu ya. Jadi kalau aku bilang sama kayak ya cerita boleh, tapi ya kita juga ingat jangan semua kita ceritakan, aib kita harus kita jaga, aib orang lain juga kita jaga, karena insya Allah meskipun orang itu nyakitin kita ya, tapi kita tetap menjaga aibnya, insya Allah Allah balas jaga aib itu dengan sebaik-baik penjagaan gitu. Gimana kayak Oke, sama-sama. Ya, kalau ada yang mau nanya lagi silakan. Kalau enggak, ya aku tutup. Tadi kan beberapa orang yang nanya ya. Terus kayak tadi misalnya kepikiran dari pertanyaan Kak Eno. Teman-teman juga mungkin ada kepikiran dari pertanyaan siapa tadi yang bisa membuat teman-teman Oke. Dari aku cukup Tef, insya Allah. Oke. Dari Kak Eno cukup. Jadi teman-teman seperti tidak ada respon, tidak ada tanda-tanda ingin bertanya. Insya Allah cukup ya. Oke, insya Allah cukup kajian minggu ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi kajian tafsir lah ya. Insya Allah nanti aku kasih tahu lagi tanggal berapanya. Tapi insya Allah mungkin poster sama link suka menyusul ya. Tapi insya Allah nanti dari jauh-jauh hari, 3 hari, 2 hari, 4 hari lah aku kasih tahu kapan tepatnya aku akan kajian. Makanya jangan teman-teman selalu fokus di grup ya, insya Allah meskipun poster sama linknya nyusul Hamin 1 atau kadang hari itu juga, tapi insya Allah pengumuman kapan kajiannya aku dari jauh hari insya Allah aku kabari ya. Semoga kajian hari ini bermanfaat, ilmunya berkah, teman-teman semua Allah berikan kemudahan, kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu di minggu depan dalam keadaan sehat. Insya Allah nanti juga di-upload videonya kalau kakak-kakak dan teman-teman admin Adobe-nya sudah bisa ngurusin ya, sama masih banyak kerjaan yang lain, insya Allah dimudahkan semuanya. Jazakumullah khair teman-teman sudah mau datang, yang terlambat, yang belum lihat, yang belum sempat, insya Allah nanti cek aja terus link YouTube kita ya bersama, insya Allah khair. Dan jangan lupa di-share kebaikannya, di-share apa ya teman-teman yang udah biasakan ya, usahakan ya setiap kajian aku meskipun simpel ya, ada yang teman-teman catat meskipun nanti yang katanya dirubah atau ulang lagi, itu di-share ya sama di kontak WA, di status Instagram, sebisanya teman-teman dan sekreatif dan semampunya teman-teman mau apa yang teman-teman share, karena itu subhanallah ladang jariah untuk orang-orang banyak ya. Kita cukupkan dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belum dimatiin ya Kak recordnya? Kayak ya, tolong Kak.